Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya dan anak saya juga. Pada awalnya istri saya yang bermimpi dahulu. Dia bermimpi berada di dalam kamar. Dia berdiri di samping kasur. Dan di mimpi itu ada anak saya sedang tidur di kasur. Ketika tidur, anak saya berkata, "Rasulullah." Dan mendengar itu, di batin istri saya bergumam, "Bila ini pasti mimpi Rasul." Lalu terbangun, dan entah beberapa waktu setelah itu, anak saya tiba-tiba bermimpi bertemu Rasul. Dan setelah anak saya itu bermimpi, dia menceritakan kepada kami berdua. Dia menceritakan bahwa anak saya itu sedang berjalan kaki bersama Rasulullah SAW seperti perjalanan jauh menuju masjid. Dan di pertengahan jalan, anak saya berkata, "Mana ibu sama bapak? Kok gak nyampe-nyampe?" Lalu sampailah mereka berdua di masjid. Awalnya Rasul seperti memberikan makanan pada anak saya, lalu berwudu, lalu sholat. Mereka berdua sholat bersama, lalu zikir bersama. Rasulullah SAW berpakaian serba putih dan memakai sorban. Ada janggutnya lebat. Lalu sekitar beberapa minggu setelah anak saya bermimpi Rasulullah SAW, istri saya bermimpi lagi. Tapi mimpinya tanpa ada visual. Hanya ada suara yang mengatakan bahwa semua mimpi anakmu itu datangnya dari Allah. Lalu istri saya terbangun. Apa makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami istri saya dan anak saya? Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi dan ilmu takwil mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menjelaskan terkait hal itu. Di dalam surat Yusuf, Allah Ta'ala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Bisa Anda baca pada surat Yusuf ayat 6, ayat 21, dan ayat 101. Contoh-contoh mimpi terdapat di dalam surat Yusuf, surat As-Saffat, surat Al-Anfal, surat Al-Fat, yang mana Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Selain di dalam Al-Quran, tentang mimpi dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, baik itu di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah." Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian." Di samping di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, dalil-dalil terkait mimpi juga ada di dalam kitab-kitabnya para wali Allah. Beberapa di antaranya Al-Wafa, Al-Qusairiyah, Al-Hikam, Al-Mukasyafat, Al-Qulub, Al-Futuhul Ghaib, Riyadus Shalihin, dan mungkin yang lainnya. Lalu apa makna atau takwil mimpi yang dialami istri saya dan anak saya? Perlu saya jelaskan dahulu mimpi yang dialami istri saya. Istri saya itu bermimpi tentang takdir yang akan terjadi. Seperti hanya Nabi Yusuf alaihissalam dan beberapa orang yang lain mengalami mimpi tentang takdir yang bisa Anda baca pada surat Yusuf. Begitu juga mimpi yang dialami istri saya itu tentang takdir yang akan terjadi, yaitu takdir bahwa anak saya yang bernama Billah itu akan mendapati petunjuk melalui mimpi tentang Rasulullah SAW. Dan akhirnya di dalam kehidupan nyatanya terjadilah yang demikian, benar adanya. Setelah itu anak saya yang saat itu usianya kurang lebih sekitar 4,5 tahun, yang mana di saat usia seperti itu saya tidak pernah memberitahukan tentang fisik Rasulullah SAW. Ciri-ciri tentang Rasulullah tidak pernah saya ceritakan kepada anak saya. Tapi Allah laisa kamitslihi syai'un. Ketika memberi petunjuk kepada hamba-hambanya,
pasti anak itu atau orang itu yang dikehendaki kebaikannya mendapati petunjuk dan dia mengetahui tentang siapa yang dimimpikannya itu. Begitu juga anak saya di saat itu. Walaupun tidak pernah saya beritahukan tentang fisik Rasulullah SAW, ketika dia bangun, ketika dia menceritakan mimpinya kepada kami berdua di saat itu, saya tanyakan, seperti apa Nabi? Ketika dia mengakui bahwa mimpi Nabi Muhammad, saya tanyakan, seperti apa Nabi itu? Dia mengatakan ada bulu-bulu seperti Bapak di wajahnya. Maknanya itu ada jenggot. Saya memiliki jenggot. Dan dia mengatakan iya. Nah, berarti apa? Benar. Satu, bahwa itu Rasulullah SAW, karena Rasul itu berjenggot. Lalu yang kedua, anak saya mengatakan bahwa Nabi itu memakai kerudung. Dia masih kecil, tidak mengerti tentang surban, tentang istilah surban, tentang gamis, tidak mengerti. Jadi dia taunya menyebut apa yang dipakai oleh ibunya, yaitu kerudung. Maksudnya memakai jubah, memakai surban. Maka hal itu benar bahwa Nabi itu memakai pakaiannya seperti itu. Lalu di mimpi itu juga disebutkan beliau memakai baju putih. Itu terkait sabda beliau di dalam hadis yang sahih bahwa pakaian yang terbaik untuk kita umat Islam adalah warna putih. Lalu di dalam mimpi itu Rasulullah SAW mengajak anak saya menuju ke masjid. Masjid itu adalah tempat ibadah. Yang mana di visual itu katanya anak saya itu perjalanannya jauh. Itu maknanya tentang takdir perjalanan hidup anak saya. Insya Allah tetap menuju kepada kebaikan. Kenapa? Dia memimpikan tentang Rasulullah SAW yang mengajak ke masjid rumah ibadah itu di saat usianya masih 4,5 tahun. Dan sekarang memang sudah banyak surat-surat dari Al-Quran yang dia sudah hafal. Dan juga beberapa kalimat solawat-solawat, berbagai macam solawat yang sudah dia hafalkan. Dan begitu pun akhlak baik anak saya, walaupun usianya masih 4,5 tahun di saat itu, dan juga beranjak beberapa tahun kemudian, sebelum dia sekolah, dia memiliki adab yang baik. Ketika makan, dia menyisihkan makanannya untuk saya dan istri saya. Jadi berbeda seperti anak-anak lainnya. Dia tidak nakal dan tidak suka merengek meminta mainan seperti anak-anak yang lain. Pokoknya saya mengetahui anak saya itu berbeda seperti anak yang lain. Itu keadaannya. Jadi hal itu juga membuktikan apa yang dialami anak saya itu adalah baik tentang keadaan dia. Karena apa? Orang yang bermimpi tentang orang yang mulia, itu tandanya ruhnya itu baik dari sudut pandang Allah. Kenapa? Mimpi itu terjadi di alam ruh, bukan alam jasad. Mimpi itu adalah alam gaib, di mana ruh yang baik dari sudut pandang Allah ketika dia dimimpikan bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan wali Allah, maka di saat itu orang yang bermimpi itu dalam keadaan baik dari sudut pandang Allah. Ini terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih Muslim nomor 4774 disabdakan, roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab. Dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Maknanya, jika ruh baik bertemu ruh baik, maka dia akan saling akrab, saling mengenal. Tetapi jika ruh baik ketemu ruh buruk, akan berselisih, akan saling bermusuhan. Dan juga sebaliknya, jika ruh buruk ketemu ruh buruk, akan menyatu, saling akrab, karena sama-sama buruk. Tapi ketika ruh buruk ketemu ruh baik, akan berselisih. Itulah ruh ya, yang mana keadaan itu hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Dan setelah itu, mimpi yang dialami istri saya setelah anak saya bermimpi tentang Rasulullah SAW, istri saya bermimpi lagi tentang Allah mengkonfirmasikan bahwa mimpi yang dialami istri saya, mimpi yang dialami anak saya itu adalah benar dari Allah. Makanya di visual mimpi yang dialami istri saya itu ada suara yang mengatakan semua mimpi anakmu itu datangnya dari Allah. Itu Allah ingin memberikan pemberitahuan supaya kita berdua sebagai orang tuanya memahami dan meyakini bahwa itu mimpi yang dialami anak saya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga hal ini menjadi keyakinan bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Assalamualaikum.